Di ayat sebelumnya, di zaman Nabi Musa, ketika orang-orang Bani Israel disuruh masuk ke negeri Palestina, yang dimaksud itu mereka nggak mau. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan masuk ke dalam daerah itu selama berapa tahun, Bu? Arba'ina sanah, 40 tahun. Yadihuna fil ardi, mereka tersesat kebingungan, fil ardi, di bumi. Nah, ahli tafsir mengatakan padang tih, bingung dia. Karena Allah mengharamkan tanah yang dimaksud al-ardul muqaddasah, Palestina. Itu di zaman Nabi Musa. Begitulah Bani Israel begitu tuh. Allah alam bisawab. Watslu alaihim, dan engkau wahai Muhammad bacakan kepada mereka naba abnai Adam, kabar tentang dua anak Adam, bil haq, dengan sebenarnya. Siapa, Bu? Qabil dan Habil. Anaknya Nabi Adam siapa aja, Bu? Qabil, Iklimah, Habil, terakhir siapa? Labuda. Nah, semakin pendapat para ahli tafsir, Qabil dan Iklimah ini saudara kembar. Habil sama Labuda saudara kembar. Akhirnya Allah memerintahkan jangan nikah satu kandung, satu rahim. Akhirnya itulah Qabil diperintah oleh Allah menikahi Labuda, dan si Habil disuruh menikahi Iklimah. Nah, Iklimah itu cantik nih, Bu. Sedangkan si Labuda ini ya orang cantik lah. Nah, si Qabil iri kan, masa saya dijodohin sama yang jelek ya. Nah, iz qarraba, diceritakanlah ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakan wahai Muhammad, iz qarraba, kurbanan, ketika keduanya berkurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ya, si Qabil ini di dalam hatinya sudah ada muncul iri, dengkilah tadi ini kaitannya dengan si Labuda. Labuda jelek, Iklimah cantik, Iklimah jodohin sama si Habil, irilah gitu lebih. Allah alam bisawab. Fatukubbila, lalu diterima kurban min ahadima, seorang dari keduanya. Salah satu diterima itu. Walam yutaqabbal minal akhar, walam yutaqabbal, dan tidak diterima kurban minal akhar, dari seorang yang lain. Nah, siapa yang terima, Bu? Habil. Si Habil ini punyalah peternakan kambing. Nah, si Qabil ini petani. Masing-masing diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayahnya Nabi Adam. Nah, si Qabil ini ternyata bersodakohnya hasil pertanian, tapi busuk-busuk jelek. Orang kalau sudah iri, di hatinya dengki, itu saya kalau sodakoh yang bagus-bagus, begitu biasa begitu tuh. Orang kalau sudah hatinya sudah sakit lah bahasanya ya, muncul iri, dengki, makanya kita jauhkan dari sifat-sifat itu. Apalagi hati sifat benci membenci, permusuhan, jauhi.
minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai di hatinya muncul dengki dengan sesama mukmin. Minta sama Allah. Allah sudah ajarin tuh. Qala la aqtulannak. Ia berkata, Qabil berkata, la aqtulannak, sungguh aku akan bunuh kau. Wah, mulai nih iblis bisik-bisikin lah. Qala, lantas Habil menjawab, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Nih, ingat nih. Ucapan Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima amal minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Yang patuh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua yang Allah larang. Orangnya nggak pernah sholat tapi dermawan, ditolak itu. Nggak pernah ibadah tapi sedekah, ditolak. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Syarat pertama diterimanya suatu amal takwa. Jalankan perintah Allah, jauhi yang Allah larang. Itu syarat mutlak diterima amal soleh kita. Makanya nggak usah kagum orangnya kaya raya, dermawan, berjiwa sosial tinggi, nggak pernah ibadah kepada Allah. Sayang itu tertolak amalnya. Mana dasarnya? Ini Al-Maidah ayat berapa, Bu? 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Allah alam bisawab. La imbasatta ilayya, sungguh jika engkau mengulurkan ilayya kepadaku, yadaka tanganmu, ditaqtulani untuk membunuh aku, ma ana bibasitiyatiya ilaika liaqtulak. Ma tidaklah ana bibasiti, aku akan mengulurkan yadiya tanganku ilaika kepadamu, liaqtulak untuk membunuh kau. Kata siapa nih, Bu? Habil. Ya. Jika engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, saya tidak akan balas. Begitulah kurang lebih. Tidak akan membalas. Orang kalau jiwanya mutak itu beda itu. Dicela, dihina, sabar, disakiti, memaafkan. Itu karakter tak itu begitu tuh. Makanya Allah jelas tuh, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di hadapan Allah itu karakternya kelihatan tuh, sabar, penyabar, disakiti, memaafkan yang menyakiti, sabar, dicela sabar, dihina sabar. Tuh, ini mau dibunuh, silahkan kamu ulurkan, pukul saya bisa. Saya akan membalas. Biarin Allah saja yang membalas. Tuh. Ini apa yang diucapkan? Ini akhafullah. Sungguh aku takut kepada Allah, Rabbal alamin, Tuhan seluruh alam. Jiwa takutnya kepada Allah itu luar biasa. Takut Allah murka, takut Allah tidak ridho, takut akan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa mutakin gitu. Kalau kita nih, Bu, ibadah kita bisa memunculkan rasa takut, rasa khauf di dalam hatinya, cakep itu. Inni uridu,
sesungguhnya aku uridu, aku ingin angtabu'a, agar engkau kembali bi ismi, dengan membawa dosa membunuhku, wa ismika, dan dosamu, fatakuna min ashabin nar, maka engkau akan menjadi min ashabin nar, termasuk para penghuni neraka. Dua dosanya, dosa membunuh dan dosanya dia berbuat dosa. Sodakoh berkorban, ya, hasil pertaniannya itu si Qabil itu dikasihlah yang kurang kualitas, jelek-jelek lah, keribut-keribut, busuk lah gitu lah, orang gitu. Makanya jaga hati. Hati itu baik gaknya dilihat dari tingkah lakunya, kelihatan itu. Kalau orang lisannya misalnya seneng nyindirin orang, nyakitin orang, ya hatinya begitu di dalamnya. Cerminan hatinya itu tingkah lakunya, ucapannya dia. Oh, hati-hati ya. Kalau bergaul, kalau suruh gibahin orang, pergi aja bu. Tuh orang gak bagus tuh. Jangan langsung asik lah ngobrolin orang, buka aib-aib orang, kejelekan orang, tinggalin. Maaf ya, saya ada perlu ini. Tadi ada ketinggalan di rumah, gitu aja alasannya. Makin asing ngobrol ngibahin orang, orek-orekin kesalahan orang. Jangan. Jaga hati kita, lisan kita, jangan sampai buka aib saudara kita sama muslim mukmin. Insya Allah ketika kita bisa menutupi aib saudara kita sama mukmin, Allah akan tutupi itu aib kita nanti di hari penghisaban. Kita namanya manusia meninggal dunia banyak noda dosa, biar Allah tutupin kita di dunia sini, tutupin aib saudara kita. Itu Rasulullah begitu jelas. Wadzalika, dan itu jazaa'uz zalimin, balasan orang-orang yang berbuat zalim. Ketika dia membunuh, maka dosanya dua, pembunuh, dosa membunuhnya dan dosanya dia yang selamat dia berbuat. Allah alam bisawab. Fatawwa'at, maka mendorong. Siapa bu? Si Qabil. Fatawwa'at, maka mendorong lahu baginya, nafsuhu, hawa nafsunya si Qabil. Orang kalau hatinya begitu tuh, jahat sama orang, dengki, iri, apalagi tadi sedekahnya, kurbannya dia nggak diterima oleh Allah, marah besar sama orang yang diterima itu sedekahnya. Itu iri, dengki. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, mendorong baginya awan nafsunya si Qabil, qatla akhihi, untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu, lalu Qabil membunuhnya. Dibunuhlah tuh saudaranya itu si Habil sama si Qabil. Jahat hatinya itu, iri, dengki, berani membunuh saudaranya sendiri. Fa asbaha, maka ia menjadi minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga di dalam surat Al-Maidah ayat 32, coba saya mengkaitkan, Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin", barang siapa yang membunuh suatu jiwa bighairi nafsin, tanpa ada kesalahannya dia, au fasadin fil ardi, atau berbuat kerusakan di bumi ini, enggak punya salah, tahu dibunuh, faka'annama qatalan nasa jami'ah. Allah menyatakan itu seolah-olah dia itu, si pembunuh itu,
telah membunuh manusia jami'a, seluruh manusia yang ada di bumi ini. Luar biasa dosanya itu, membunuh itu. Makanya membunuh ini termasuk dosa paling besar setelah musyrik. Deretan dosa paling besar ini kategori membunuh masuk nih. Durhaka sama orang tuanya, musyrik masuk tuh tingkatan pertama tuh. Durhaka sama orang tua, ya. Membunuh tanpa ada salah. Waman ahyaha, lantas Allah menyatakan berfirman, barang siapa yang menghidupkan manusia tanpa membunuh, maksudnya faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah menghidupkan manusia jami'a, seluruhnya yang ada di alam ini. Maka jangan sampai siapapun kita, dah 3 hari saja, tak boleh lebih. Jangan memendam. Kesel sama saudara saya, udah maafin, cukup 3 hari saja, 3 malam, habis 4 malam ya, ampuni, maafin. Masih kesel, sudah buang. Iblis itu bisak-bisikin terus. Wallahu alam bisawab. Terakhir, fa ba'asallahu ghuraban, lalu Allah mengutus ghuraban, seekor burung gagak. Ini burung gagak ini terkenal cerdik gitu, bagus itu. Coba perhatikan tingkah laku gagak ini. Ya ba'asu fil ardi, ia burung mencari-cari atau menggali fil ardi, tanah. Pinter tuh buat ngubur temennya apa yang meninggal tuh. Liyuriyahu, untuk memperlihatkan kepada si Qabil, kaifa yuwari sauta akhi, bagaimana ia menutup atau mengubur sauta akhi, jasad saudaranya. Si Qabil nggak tahu gimana nih caranya menguburnya. Allah dengan izin Allah, burung gagak di hadapan si Qabil tuh orek-orek tanah dikubur tuh. Nah, baru tahu si Qabil, oh begitu cara kuburnya gitu. Qala ya wailata, ia berkata, ya wailata, alangkah celaka aku. Wah, burung aja pintar, saya nggak tahu nih. A'jaztu an akuna misla hadzal ghurab, mengapa aku nggak mampu an akuna, untuk melakukan misla hadzal ghurab, seperti yang dilakukan oleh burung gagak ini. Betapa bodohnya saya ya. Kalau beginilah kurang lebih. Fa wariya sauda akhi, akhirnya apa? Habil kemudian dikubur dah tuh sama saudara sendiri. Zaman sekarang ini biasanya karena warisan itu, rebutan warisan, bunuh membunuh, anak sampai membunuh orang tuanya ada itu, nyata. Hati-hati, jaga hati ya. Jangan sampai rebutan dunia menghilangkan nyawa, apalagi nyawa orang tuanya. Itu kisahnya tak ada itu. Orang tua yang dibunuh gara-gara apa? Nggak dibagi warisannya. Subhanallah min zalik. Fa asbaha minan nadimin. Fa wariya sauta akhi, sehingga aku dapat menutupi, mengubur jasad saudaraku. Fa asbaha minan nadimin, maka ia menjadi termasuk minan nadimin, orang-orang yang menyesal. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.